Kepolisian Republik Indonesia telah menangkap buron Joko Chandra, terpidana kasus pengalihan utang Bank Bali yang kabur ke luar negeri sejak tahun 2009 silam. Penangkapan Joko Chandra dipimpin langsung oleh Kabar Reskrim Komjen Listio Sigit Prabowo yang menjemput Joko Chandra di Malaysia pada Kamis 30 Juni 2020. Tindak pidana korupsi yang dilakukan Joko Chandra diduga telah merugikan negara sebesar 940 miliar rupiah. Menurut Kabar Reskrim, penangkapan Joko Chandra bermula setelah Kapolri Idam Aziz membentuk tim untuk memulangkan Joko ke Indonesia. Polri yang mengetahui keberadaan Joko Chandra di Malaysia lantas bekerja sama dengan kepolisian di Raja Malaysia. Setelah berhasil ditangkap, Joko Chandra lantas diterbangkan dari Malaysia ke Indonesia dengan pesawat tipe IRJ-135. Diketahui, kasus Joko Chandra bermula ketika Direktur PT Era Diat Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum pada Februari tahun 2000. Dalam dakwaan primer, Joko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui KSI yang merugikan negara sebesar 940 miliar rupiah. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh R. Sunarto memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa tersebut. Kemudian Oktober tahun 2008, Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menerima dengan menyatakan Joko Chandra bersalah. Joko Chandra dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan harus membayar denda sebesar 15 juta rupiah, serta pergantian kerugian dari Bank Bali sebesar 548 miliar rupiah. Kejaksaan Agung terus mendalami peran Pinangki dalam kasus Joko Chandra. Kasus Joko Chandra tidak hanya berhenti di Jaksa Pinangki, beberapa tokoh juga diduga terlibat dalam kasus Joko Chandra. Siapa sih Adi Irfan dan mengapa ia terseret ke dalam kasus Joko Chandra? Adi Irfan merupakan teman dekat dari Pinangki yang diduga menerima suap dari Joko Chandra sebelum diberikan kepada Pinangki. Suap tersebut diperuntukkan untuk pengurusan fatwa bebas Joko Chandra dari Mahkamah Agung. Fatwa bebas tersebut digunakan oleh Joko Chandra agar ia bisa terbebas dari eksekusi atas putusan bersama. Usai menjadi tersangka, Adi Irfan ditahan di Rutan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Partai Nasdem pun lantas memecat Adi Irfan dari keanggotaan dan tidak mau memberikan bantuan hukum. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah resmi menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan red notice mantan buronan koruptor Joko Chandra ke tahap penyidikan usai gelar perkara pada tanggal 5 Agustus. Polisi menduga ada aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020. Polisi menduga ada penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Sementara itu, Brigjen Pol Prasetyo Utomo juga ditahan di Bareskrim berdasarkan pengakuan menolong Joko Chandra untuk membuat surat jalan. Prasetyo Utomo pun dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sebelumnya, penghapusan red notice atas nama Joko Chandra telah menciptakan dampak yang signifikan dalam lingkup kepolisian. Salah satunya adalah peran Brigjen Nugroho Slamet Wibowo yang pada tanggal 5 Mei 2020 mengirim surat kepada pihak imigrasi terkait penghapusan red notice Joko Chandra. Keputusan ini berujung pada penghapusan nama tersebut dari sistem perlintasan imigrasi. Ada 4 terdakwa yang terseret dalam kasus ini. Mereka adalah: yang pertama, Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebesar 3 tahun penjara. Yang kedua, Brigjen Prasetyo divonis 3,5 tahun penjara. Putusan ini juga lebih tinggi dari tuntutan jaksa yaitu 2,5 tahun penjara. Yang ketiga, Tommy Sumardi divonis 2 tahun penjara.
Putusan ini juga lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yaitu 1,5 tahun penjara. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadisub Intel Polri, Dirjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Ada 3 terdakwa yang terseret dalam kasus ini. Mereka adalah yang pertama Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa yaitu sebesar 3 tahun penjara. Yang kedua ada Brigjen Prasetyo dengan vonis 3,5 tahun penjara. Putusan ini juga lebih tinggi dari tuntutan jaksa yaitu 2,5 tahun penjara. Lalu yang ketiga ada Tommy Sumardi divonis 2 tahun penjara. Putusan ini juga lebih tinggi dari putusan jaksa yang sebenarnya yaitu sebesar 1,5 tahun penjara. Sementara itu, dalam kasus Fatwa MA, 2 terdakwa sudah divonis, yakni Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya. Pinangki divonis 10 tahun penjara, jauh lebih tinggi dibandingkan tuntutan, yaitu 4 tahun penjara. Namun, khusus Pinangki, jaksa memberikan dakwaan lain, yaitu terkait pencucian uang, sedangkan Andi Irfan divonis 6 tahun penjara. Vonis tersebut lebih tinggi dibanding dengan tuntutan jaksa, yakni 2,5 tahun penjara.